Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurdiansyah. Saya dari PJJ Informatika kelas IT 203. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur data dan algoritma, yang dimana ini adalah tugas dari mata kuliah struktur data dan algoritma. Lanjut, kita masuk ke dalam soalnya. Di sini soal nomor pertama, kita disuruh jelaskan apa itu graf dan berikanlah sebuah contohnya. Lanjut, kita masuk ke jawabannya. Graf adalah sebuah kumpulan not atau simpul di dalam bidang dua dimensi yang dihubungkan dengan sekumpulan edge atau garis. Graf dapat digunakan untuk merepresentasikan objek-objek yang diskrit. Direpresentasikan sebagai not dan hubungan antara objek-objek tersebut direpresentasikan sebagai edge. Grafik juga dikenal sebagai istilah vertex, edge, adjacency, dan path. Berikut adalah contoh grafik komputer yang terhubung ke server. Kita langsung masuk ke dalam contohnya. Contohnya adalah seperti ini ya. Di sini ada server dan komputer 1, komputer 2, komputer 3, dan komputer 4. Nah, di bawah ini adalah user. User itu adalah pemakai daripada si komputer ini, dan komputer ini itu terhubung ke dalam server. Lanjut, kita masuk ke dalam soal nomor 2. Di sini soal nomor 2 kita disuruh jelaskan konsep atau ide dan proses kerja teknik BFS dan DFS, serta berikanlah sebuah contohnya. Konsep dari BFS dan DFS adalah di dalam graf ada istilah yang disebut traversal, yang berarti kita mengunjungi setiap vertex pada graf. Untuk menjalankan proses itu terdapat dua cara, yaitu BFS dan DFS. Kalau BFS ini dia itu mengunjungi data pada graf dengan menelusuri setiap simpul derajat lebih dulu. Sedangkan kalau DFS, dia mengunjungi data yang paling dalam terlebih dahulu, sesuai dengan namanya depth. Depth itu adalah dalam, dengan menelusuri simpul yang paling dalam terlebih dahulu. Sekarang lanjut, kita masuk ke dalam contoh grafik BFS. Di sini saya sudah berikan contoh. Nah, ini dalam contoh ini kita akan menetapkan simpul A sebagai simpul akar dan mulai melintasi ke bawah dan mengikuti langkah-langkah yang disebutkan di atas gitu. Langkah-langkah yang disebutkan di atas ini adalah apa? Ini yang dimaksud ya, itu adalah huruf A ini. Huruf A ini adalah simpul yang paling atas gitu. Lanjut, kita masuk ke dalam contoh DFS. Kalau DFS ini mengapa demikian? Dia tandai simpul yang akan diproses paling awal. Proses paling awal itu adalah berarti simpul A gitu ya, yang diproses paling awal. Kemudian kunjungi simpul tetangga. Tetangganya adalah habis A ya B tentu aja ya. Tetangga kedua yang belum dikunjungi yaitu B. Kemudian kunjungi lagi simpul di bawah simpul sebelumnya. Seterusnya seperti pada gambar di samping. Seterusnya pada gambar di samping itu yang dimaksud ya seperti yang sudah saya buat ini. Proses pada DFS adalah LIFO, last in first out, yang artinya simpul yang dikunjungi terakhir adalah simpul yang menjadi output pertama dari sebuah proses. Lanjut, kita masuk ke dalam soal nomor 3. Soal nomor 3 ini kita disuruh susun dari angka-angka yang sudah ditulis di situ, yaitu ada 31, 12, 10, 55, 63, 98, 75, dan 23. Gunakan salah satu algoritma sorting untuk mengurutkan sequence tersebut, serta jelaskan mengapa Anda menggunakan algoritma tersebut. Nah, ini saya sudah jawab di nomor 3. Nomor 3 ini saya menggunakan proses BFS. Menurut saya proses ini lebih mudah karena inputan yang diproses paling awal akan menjadi output pertama juga, yaitu first in first out. Ketika 31 masuk dalam proses akan langsung keluar sebagai output. Kemudian seperti itu seterusnya hingga selesai. Ini ya teman-teman contohnya. Nah, saya rasa cukup sekian dari penjelasan saya kali ini. Saya Nurdiansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.